Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam dimanapun kalian berada saat menonton atau mendengarkan ini. Selamat datang di TED Talk saya yang berjudul Why Are We Easily Get Triggered by Small Things. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yumna Hairunisa, mahasiswa semester 6 jurusan Teknik Industri Universitas Diponegoro. Mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa anak teknik ngomongin soal emosi? Nah, justru karena saya juga manusia biasa yang kadang merasa nggak stabil, gampang marah, tiba-tiba sedih, dan tanpa alasan yang jelas, saya jadi penasaran. Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam diri kita ketika hal kecil bisa bikin kita kehilangan kendali? Hari ini, saya ingin mengajak kalian untuk duduk sejenak dan berjalan bersama saya menyusuri ruang-ruang kecil di dalam diri yang sering kita lewatkan. Karena di balik reaksi-reaksi kecil yang tampak berlebihan, ternyata ada sesuatu yang jauh lebih besar. Kita akan membicarakan tentang fenomena ke-trigger. Fenomena inilah yang mungkin sering kamu dengar. Tentu kamu harus pahami sepenuhnya. Apa sih sebenarnya ke-trigger itu? Kenapa kita sangat sering terguncang hanya karena hal-hal yang sepele? Dan yang lebih penting, apa yang bisa kita lakukan agar kita tidak terus-menerus jadi korban luka dari sebelum kita sadari. Dalam beberapa menit ke depan, saya nggak akan memberi jawaban pasti. Tapi, saya akan mengajak rekan-rekan sekalian untuk melihat ke dalam dan mendengarkan suara-suara kecil yang ada dalam diri kita sendiri. Dan mungkin untuk pertama kalinya, mengerti kenapa kita merasa seperti itu. Karena memahami diri kita sendiri bukan soal lemah atau kuat, namun tentang keberanian untuk jujur dan hadir sepenuhnya ke dalam diri kita. Pernah gak sih kalian ngalamin hal yang kayak gini? Contohnya, kamu lagi nungguin ucapan ulang tahun dari sahabat kamu, berharap dia ingat karena kamu selalu ingat sama ulang tahun sahabat kamu, tapi sampai malam gak ada satu pesan pun yang masuk dari sahabat kamu. Kamu scroll WhatsApp, refresh Instagram, cek notifikasi, kosong. Dan kamu mulai mikir, aku gak sepenting itu ya buat dia. Atau mungkin kamu lagi pengen cerita sesuatu nih tentang hal-hal yang penting ke sahabat kamu, tentang hari kamu yang berat, atau tentang masalah-masalah yang lainnya. Kamu cuma pengen didengar, tapi ketika kamu ngomong ke teman kamu malah sibuk main HP atau cuma ngangguk-ngangguk aja dan nggak yang sepenuhnya ngedengerin apa yang kita ceritain. Jawabannya cuek, dingin, respon dia kayak ogah-ogahan, dan kamu langsung ngerasa, aku nggak dianggap ya, ceritaku itu nggak penting. Atau mungkin nih, kalau kamu punya pasangan, hubungan kalian baik-baik aja, tapi suatu hari pasangan kamu lupa ngabarin ke kamu. Dan pasangan kamu itu gak ada kabar dari pagi sampai malam. Entah kenapa, kamu langsung ngerasa gelisah, overthinking. Kamu langsung mikir, dia itu sebenarnya kenapa sih? Dia masih sayang enggak sih sama aku? Terus kamu mulai ngetik pesan nih, tapi dihapus lagi, ngetik lagi, tapi kamu cuma ngirim, kamu sibuk ya? Padahal dalam hati kamu mau ngirim, kamu masih cinta gak sih sama aku? Dan di tengah semua itu, kamu sadar, loh kok aku kayak gini ya? Ini kan cuma hal yang kecil. Dan kamu mulai menyalahkan diri sendiri. Aku terlalu sensitif nih, aku lebay. Kayaknya kalau aku kayak gini tuh aku baperan deh. Apakah ini benar cuman soal kebaperan aja? Nah, inilah yang akan kita bahas hari ini. Kadang reaksi kita terhadap hal kecil bisa terasa begitu besar. Kenapa komentar kecil, sikap dingin, atau momen-momen sederhana bisa mengaduk emosi kita sedalam itu? Kenapa ya? Apakah kita memang terlalu emosional? Ataukah kenapa ya? Apakah memang kita ini terlalu emosional? Ataukah kita terlalu rapuh?
Atau justru ada sesuatu yang lebih dalam atau sesuatu yang tersembunyi di balik semua reaksi itu? Oke, jadi kita akan mengupas hal-hal ini satu persatu. Karena di balik setiap ledakan emosi yang tampak berlebihan, seringkali ada luka yang belum disembuhkan. Ada bagian dari diri kita yang mungkin selama ini belum benar-benar bisa kita dengerin. Oke, kemudian di slide berikutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang emotional scars, yaitu sebuah reaksi emosional yang tampak berlebihan terhadap hal yang kecil. Tapi sebenarnya bukan karena masalah yang besar, tapi karena ada bagian dari diri kita yang masih terluka. Dan luka itu belum sepenuhnya sembuh, atau bisa disebut dengan trigger. Jadi trigger ini hampir selalu berakar pada luka emosional yang belum kita selesaikan. Bisa jadi dari masa kecil, dari pengalaman buruk, atau hubungan yang sangat menyakitkan. Kita mungkin gak sadar, tapi luka itu belum benar-benar pergi. Kita hanya menyimpannya dalam-dalam dari diri kita. Dan ketika ada situasi atau kata-kata yang menyentuh luka itu lagi, meskipun secara tidak sengaja, kita langsung bereaksi. Seperti contohnya, kita menekan tombol dan kita meledak. Ini karena masalahnya bukan pada hal itu sendiri, melainkan pada apa yang diwakilinya. Jadi, misalkan seseorang yang tidak menghargai pendapat kamu bisa mengaktifkan rasa tidak dihargai yang sudah kamu alami sejak kecil, atau ketika pasangan kamu ini nggak ngerespons dengan penuh perhatian, kamu ngerasa nggak dicintai karena dulu kamu tumbuh tanpa kasih sayang cukup. Oleh karena itu, ketika hal-hal kecilnya itu terjadi, tubuh dan pikiran kamu itu nggak hanya ngerespon saat ini juga, tapi luka lama ikut terangkat ke permukaan sekarang. Sekarang ini, hidup tuh rasanya penuh banget sama tuntutan. Kita dituntut buat selalu sibuk, produktif, sukses, kelihatan bahagia, dan kalau bisa sih kita nggak boleh kelihatan kalau punya masalah ya. Tapi kenyataannya banyak dari kita yang sebenarnya capek banget. Ada yang lagi cemas tiap malam, ada yang ngerasa sendirian padahal dikelilingi banyak orang, dan ada juga yang ngerasa kayak lagi ditahan napasnya tapi harus terus tersenyum. Coba bayangin deh, kalau kamu punya gelas nih yang isinya itu air biasa, tapi ketika kamu emosi, setiap hari kamu masukin perlahan sedikit demi sedikit ke gelas ini, kayak stres pekerjaan, drama hubungan, omongan orang, atau perasaan insecure, tekanan buat jadi versi terbaik dari diri kamu. Nah, lama-kelamaan gelas ini akan terisi penuh kan? Jadi, tetapi kamu harus nahan itu terus. Kamu mikir, masih aman kok, aku masih bisa handle. Tapi sampai akhirnya ada satu hal kecil yang kejadian dan gelas itu akan tumpah. Padahal sebenarnya yang bikin tumpah itu bukan karena satu tetes terakhir, tapi karena semua yang udah kamu tampung sebelumnya, semua emosi yang kamu simpan rapat-rapat, gak pernah kamu kasih waktu luang buat keluar. Dan itu wajar, manusiawi banget malah. Kadang kita cuma butuh diingatkan bahwa gak apa-apa kalau gelas itu penuh, gak apa-apa kalau kamu itu perlu istirahat, perlu cerita, atau sekedar diem dan ambil nafas sejenak. Karena sekuat-kuatnya kita, tetap aja kita manusia. Oke, jadi apa aja sih faktor yang bikin kita gampang buat ke-trigger? Yang pertama, itu bisa karena kondisi fisik dan mental. Ketika kamu kurang tidur, sedang lelah, lapar, atau menghadapi tekanan, kamu akan lebih rentan dan energi emosionalmu itu semakin menipis. Kamu jadi lebih gampang marah, sedih, bukan karena kamu itu lemah, tapi karena kamu juga perlu istirahat secara fisik dan jiwa. Yang kedua, yaitu lingkungan yang tidak aman dan emosional. Kalau sejak kecil kamu dibiasain untuk memendam perasaan, contohnya kayak kamu jangan nangis deh,
Kamu jangan lebay deh, gitu aja kok marah. Kamu akan terbiasa menaikkan emosi, tapi emosi ini nggak akan pernah hilang, ia hanya akan tertimbun. Dan ketika tempat penimbunan itu penuh, ia akan keluar dengan cara yang tak terkendali. Dan yang faktor ketiga itu karena masalah pengaruh media sosial. Setiap hari kita selalu disuguhi kehidupan orang lain yang terlihat sempurna. Contohnya seperti kulit seseorang itu mulus, pasangan itu romantis, karir yang cemerlang, dan pada akhirnya ketika ada orang yang mengkritik kita sedikit saja, kita langsung runtuh. Karena kita sudah tidak yakin dengan diri kita sendiri sejak awal. Oke, jadi sekarang gimana sih caranya kita nggak gampang ke-trigger sama omongan orang? Langkah pertama, yaitu kita perlu mengenali trigger dari dalam diri kita. Coba kalian tanya ke diri sendiri, apa komentar yang paling menyakitkan bagi kalian? Situasi seperti apa yang bisa bikin aku ngerasa gagal atau nggak berharga? Dan pertanyaan ini akan membantu kita menelusuri luka selama ini kita hindari. Dan dari sanalah penyembuhan itu bisa dimulai. Ketika kita sedang ke-trigger, kita punya dua pilihan. Yang pertama yaitu bereaksi, dan yang kedua yaitu merespons. Reaksi biasanya cepat dan emosional, marah, defensif, atau menjauh. Tapi respon itu sadar. Ketika kita ambil jeda, kita refleksi diri, kita nanya, apa sebenarnya yang sedang aku rasain? Kenapa aku ngerasa seperti ini sih? Nah, kekuatan kita sebagai manusia ada pada jeda itu, bukan pada reaksi spontan, tapi pada kemampuan untuk memahami. Menyembuhkan luka itu butuh keberanian, dimulai dari mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Menulis perasaan kita lewat journaling, itu juga bisa membantu banget loh. Kita juga bisa bicara dengan teman, mentor, atau profesional jika kalian butuh. Yang penting aman deh buat kita ajak ngobrol, dan kamu juga nyaman ngobrol sama mereka. Latihan mindfulness juga bisa membuat diri kita lebih hadir dan sadar pada apa yang sedang kita rasain. Dan yang gak kalah penting, maafin diri kita sendiri. Kadang kita ngerasa marah bukan karena kita jahat, tapi karena kita belum sembuh pada diri kita sendiri. Oke teman-teman, kita sering merasa selalu sensitif atau terlalu emosional, tapi sebenarnya kita hanya manusia biasa yang pernah terluka, dan itu gak apa-apa. Setiap trigger adalah pesan dari dalam diri kita sendiri bahwa ada bagian yang butuh perhatian dan butuh pelukan. Menjadi sensitif bukan berarti kelemahan, justru itu adalah kekuatan, karena kita masih bisa merasakan dan kita masih bisa berubah. Jadi aku harap setelah mendengarkan TED Talk ini, aku ingin ngajak kalian pulang dengan satu pertanyaan sederhana, yaitu apa trigger terbesar dalam hidupku dan luka mana yang belum aku peluk. Karena ketika kita mulai menyadari, kita sedang memulai proses penyembuhan. Terima kasih telah hadir dan mendengarkan. Semoga TED Talk ini bisa menjadi ruang untuk memahami dirimu lebih dalam dan memulai langkah kecil untuk sembuh dan tumbuh, karena kamu layak untuk merasa damai. Terima kasih, saya Yumna Hairunisa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.